Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin Jamaatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas sebuah peperangan terjadi dalam perjalanan pulang menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, rombongan Rasulullah SAW bersama prajuritnya bertemu dengan seseorang yang dengan gesit, yang dengan lincah dia sedang mencangkul tanahnya, mencangkul kebunnya. Lalu ada seorang sahabat yang menyela, wahai Rasulullah, andai saja tenaga pemuda itu, andai saja energi pemuda itu digunakan untuk perang fi sabilillah, tentu itu jauh lebih baik. Rasul menjawab, tidak. Selama dia mencari pekerjaan demi dirinya, selama dia mengerahkan tenaganya untuk menafkahi keluarganya, maka dia termasuk fi sabilillah. Sebuah ungkapan yang sangat sederhana, tetapi mampu menyadarkan, menyentak kesadaran motorik kita sekalian bahwa bekerja itu masuk dalam kategori fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang, berkarya, berimprovisasi, berkreasi dalam jalan Allah, lalu menuju rizki halalan thayyiban dari Allah, dan pada puncaknya menggapai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, baik sekarang di dunia maupun nanti di darul akhirah. Tak heran bila salah satu doa yang Rasulullah SAW berta'awuz alias berlindung, bukan hanya dari syaitan laknatullah alaih, bukan hanya dari godaan-godaan syaitan iblis laknatullah alaih, tetapi kita kenal dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tidak kreatif juga malas dalam hidup ini. Allahumma inni a'udzubika. Bagaimana Rasul menyetarakan berlindung kepada syaitan, seperti halnya berlindung dari malas, dari tidak produktif, dari tidak bekerja. Dari dua kenyataan dalil ini saja, hadirin jemaah rahimakumullah, bagaimana Islam memandang kerja, bagaimana Islam mengapresiasi al-amal, pekerjaan manusia, begitu indah, begitu proporsional, begitu strategis, agar benar-benar bagaimana kekhilafahan kita di muka bumi sempurna dan paripurna, karena kita mampu memakmurkan bumi Allah, isti'mar, memakmurkan keamanahan di muka bumi ini dengan baik, sempurna, sesuai dengan yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menarik dalam teologi Ahlus Sunnah,
ketika terjadi pertentangan antara kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yang mengatakan aku bisa karena aku, Tuhan tidak ikut berpartisipasi dengan kekuatan saya. Di satu sisi ada kelompok lain, antitesa dari Qadariyah yang namanya Jabariyah, fatalistik. Segalanya karena Tuhan. Aku berdosa karena Tuhan, aku soleh karena Tuhan, aku tidak punya kekuatan sedikit pun. Itu Jabariyah. Jabariyah yang fatalistik, sementara Qadariyah yang free will. Disinilah bagaimana Al-Asy'ari mampu membuat satu jalan tengah dari dua kelompok yang berseberangan ini dengan teori Al-Kasab. Al-Kasab ini memang diterjemahkan dengan upaya yang sangat maksimal, tetapi bisa diterjemahkan pula kepada kerja, berbuat, dan berkreasi. Dalam teologi Ahlus Sunnah, bahwa manusia harus kasab, berbuat, bekerja, berkreasi, berinovasi. Nanti takdir Allah menyertai kasab, potensi maksimal dari si hamba itu. Bagaimana jalan tengah dari dua teologi Jabariyah yang fatalistik dengan Qadariyah yang free will mampu ditengahi dengan baik dengan teori kasab, teori berbuat, teori beramal sesuai dengan potensi dia sampai datang takdir Allah menyertai dia berhasil ataupun dia gagal. Tidak heran hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, teologi yang sangat moderat inilah yang memang mewarnai dunia Islam zaman sekarang. Itulah titik kebangkitan, titik kemajuan, titik rasionalitas yang pas sekali demi mengimbangi kehidupan, dinamika kehidupan modern saat ini. Apa jadinya kalau kita bekerja dengan spirit Qadariyah? Saya mendapatkan posisi karena saya, Tuhan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kesuksesan saya. Takabur sekali orang yang mengatakan demikian. Tapi kalau ada karyawan atau siapapun yang dia tidak inovatif, kenapa? Saya bekerja ya karena Tuhan, saya gagal juga karena Tuhan, korporat saya hancur, itu juga takdir Tuhan. Saya tidak punya kemampuan sedikit pun. Juga spirit Jabariyah seperti ini mampu menyuburkan sikap-sikap fatalisme yang sangat berbahaya. Tapi di sinilah kita Ahlus Sunnah bagaimana teologi Al-Kasab di dalam pekerjaan, di dalam bidang kehidupan itu sangat penting kita miliki. Kita adalah umat dan wasata, kita adalah umat yang moderat di antara dua tarikan free will maupun fatalistik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perintah berjihad, sarana untuk berjihad, ternyata Allah dahulukan dulu dengan amwal. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bagaimana tul di apa sarana jihad adalah dengan amwal, baru dengan anfus. Artinya apa? Ekonomi, maisha, kasab, dan kita miliki sehingga kita memiliki kemandirian ekonomi itu yang terbaik untuk berjihad sebagai langkah awal menuju izzul Islami wal muslimin. Jiwa yang ditaruhkan dalam perang fisabilillah, nyawa yang diserahkan dalam fisabilillah, Allah akan memberinya penghargaan yang baik. Tapi di sini Al-Quran bicara tentang teologi jihad, bahwa harus dengan amwal baru dengan anfus. Dan inilah yang diterjemahkan oleh sosok khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu an yang banyak berjihad dalam hidupnya dengan amwal. Sudah berjuta-juta, mungkin miliaran rupiah, sudah ribuan dinar, ribuan dirham yang beliau infakkan, sedekahkan dalam jihad fisabilillah. Dan baru terakhir beliau menyerahkan nyawanya detik-detik menjelang azan maghrib ketika beliau sudah dikepung oleh pasukan pemberontak, para bugotnya mengepung rumah beliau. Baru beliau menyerahkan nyawanya, padahal beliau punya otoritas sebagai khalifah untuk berbuat yang terbaik, menyelamatkan tongkat kekhilafahan. Tapi bagaimana coba?
Bagaimana jihad anfus seorang Utsman bin Affan. Dia mengatakan, aku bisa dengan kekerasan melumpat seluruh pemberontak ini, tapi aku tidak mau disebutkan Utsman yang muslim membunuh muslim lagi. Seorang leader yang mampu mengorbankan dirinya demi integritas umat. Inilah harapan kita hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Spirit Utsman bin Affan, spirit Abdurrahman bin Auf yang mampu berjihad dengan amwal, yang mampu berjihad dengan ekonomi, yang berjihad dengan hartanya, sehingga ini bisa menyelesaikan segala permasalahan sosialnya, permasalahan ekonomi. Apa kita tidak khawatir dengan statement Rasulullah SAW yang berbunyi, "Kadal faqru an yakuna kufra." Bagaimana fakir bisa mendekatkan kepada kekufuran. Hadirin, fundamentalisme yang berkembang bukan hanya dari kita, tetapi juga dari agama lain. Dan agama lain selalu memakai pendekatan ekonomi untuk bagaimana menarik teman-teman kita menuju akidah keyakinan mereka. Ini adalah sebuah pertempuran jihadil amwal. Ini adalah sebuah kompetisi sehat yang membuat kita harus bergairah terus sesuai dengan panggilan Allah di dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu dar innahu la yuflihuz zalimun. Katakan ya Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan pos masing-masing, skill masing-masing. Sungguh aku pun bekerja. Maka kalian akan tahu siapa yang mendapatkan sebaik-baik penghargaan kelak di yaumil kiamah. Sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang saleh. Kata-kata qul jelas khitab arahannya kepada Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Allah untuk mewarnai kehidupan muslim yang siap dengan beramal, bekerja, berbuat yang terbaik. I'malu ala makanatikum. Dalam ayat lain adalah kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakan setiap diri berkarya berbuat sesuai dengan syakilah. Barangkali syakilah dengan skill dalam bahasa Inggris lumayan mirip, dengan keahlian masing-masing, dalam syakal, form, bentuk kapasitas masing-masing. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW, "Ala tasta'milni ya Rasulullah? Mengapa engkau tidak angkat aku sebagai salah seorang pejabat?" Apa Rasul mengatakan? La fa innaka dha'ifun. Maaf, Anda orang lemah. Cacatnya seorang Abu Dzar bukan pada hal ritual, bukan pada spiritual, bukan pada hal yang moral, tapi masalah leadership, masalah makanan dan semacam keahlian, semacam syakilah seorang Abu Dzar Ghifari yang tidak salahiyah, yang kurang pantas, kurang pas menjabat sebagai gubernur, sebagai pejabat dalam wilayah, yaitu kekhilafahan nubuwah Rasulullah SAW. Karenanya hadirin, spirit jihad kita adalah spirit bagaimana membangun kemandirian amwal, bagaimana menciptakan neo Utsman bin Affan, neo Abdurrahman bin Auf yang sekarang, yang mampu menggetarkan para pedagang-pedagang kufar pada waktu itu, yang mampu Islam punya bergaining posisi dengan para pebisnis yang hebat pada saat itu. Mungkin korporat berterjemahkan zaman sekarang. Artinya, ketika kita punya kemampuan untuk berjihad dengan amwal, karena pekerjaan kita yang profesional, itulah yang bisa membuat kita menjadi orang yang terhormat. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Inti dari takrim Allah kepada manusia adalah karena manusia sajalah yang diberi amanah untuk beribadah, dan bagian dari ibadah adalah bekerja. Al-Qadhi mengatakan hayatuna kulluha ibadatun. Seluruh detak-detik kita adalah ibadah. Pekerjaan kita, aktivitas kita, dari mulai sampai mengakhiri, itulah spirit ibadah. Karenanya, spirit jihad bukanlah menggambarkan suatu sikap fundamentalisme yang sangat ditakuti oleh sebagian orang. Jihad adalah puncak dari kasab, optimalisasi, puncak dari juhdun, bagaimana memaksimalkan energi sebaik mungkin,
dan puncak dari yang disebut dengan solahiyah, kepantasan yang kita miliki, kita kerahkan sebaik mungkin untuk korporat, untuk tempat kerja kita, karena kita sudah ada kontrak ijab dan qabul tatkala kita bekerja untuk benar-benar amanah, profesional, sesuai dengan diinginkan oleh tempat kerja kita. Yang inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, spirit jihad adalah spirit yang terbaik untuk mengeliminasi sikap-sikap ajzi wal kaslan, tidak produktif dan malas, untuk mengeliminasi sifat-sifat kefakiran yang bisa mendekati kepada kekufuran. Dan pada ujungnya adalah bagaimana karamatul muslim, kemuliaan seorang muslim terletak apakah dia bekerja dengan baik atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimbulkan terus api jihadul amal, jihadul kasab dalam diri kita menuju izzah, menuju hayatan thayyibah, dan menuju karamah yang hakiki di hadapan Allah baik sekarang maupun nanti kelak di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ada yang tersisa dari tadabbur renungan kita dengan Madrasah Qurban 1434 Hijriah ini. Bagaimana sosok sentral dalam Idul Adha adalah Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai sosok yang dengan gelarannya ada Abul Muwahhidin, Bapak Monoteisme Islam, karena beliau menemukan formula fitrah ketauhidan tatkala beliau mencari-cari Tuhan yang pantas disembah oleh makhluk. Tidak berlebihan jika Thomas Alva Edison dengan penemuan lampunya, jika Isaac Newton dengan teori gravitasinya, maka sebenarnya penemuan tauhid monoteisme itu juga pantas disandangkan sebagai penemuan brilian pada zamannya yang mewarnai kehidupan kita sampai sekarang dan pada sampai hari kiamat yang akan datang, yang terjadi. Kenapa hadirin? Kita ambil satu sisi, bagaimana spirit rasionalitas seorang Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya dikalahkan dengan suara iman yang melahirkan dia tidak mau mempertuhankan akal dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya. Yang kedua, bagaimana Ibrahim alaihissalam mampu bertaqiyah, berkorban demi mewujudkan penghambaan mutlak kepada Allah dan menyampingkan tarikan-tarikan luar itu. Dan yang paling utama, bagaimana Ibrahim alaihissalam spiritnya adalah spirit optimisme dalam hidup. Berat menyimpan anak istrinya di tempat yang gersang. Berat bagi seorang Ismail yang kecil berjauhan dengan bapak tercintanya. Berat bagi seorang Siti Hajar untuk mencari air tatkala Ismail alaihissalam menangis karena kehausan. Tapi disinilah spirit adalah optimisme dalam seorang muslim. Diri seorang muslim selama ini berjuang berkarya di jalan Allah, selama memulai amal dengan basmalah, maka tiada kata untuk pesimisme dalam kegiatan apapun, dalam aktivitas apapun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewarnai langkah kita selama kita ini selalu dengan basmalah, selalu ada ta'alluq, keterkaitan, selalu ada isti'anah. Bagaimana interdependensi kita kepada Allah Azza wa Jalla, keterkaitan yang kuat sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap nafas adalah zikir, setiap nafas adalah ingat kepada Allah dalam pekerjaan seberat apapun, tantangan yang sebesar apapun. Spirit Qurban mengajarkan bagaimana trio manusia terbaik di zamannya melahirkan optimisme, melahirkan orang yang mengalahkan rasionya di hadapan rasio iman, dan orang yang berani berkorban demi kemutlakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita dapatkan dari pekerjaan ini? Sertifikat penghargaan tidak akan pernah dibawa mati. Malaikat tidak pernah bicara tentang sertifikat apa yang Anda dapatkan dari perusahaan, tetapi bagaimana cara mendapatkan sertifikat, cara mendapatkan penghargaan, itu yang ditanya oleh malaikat. Apakah dengan cara yang baik atau tidak? Artinya, disinilah teori kerja dalam Islam mengajarkan totalitas, mengajarkan rasio iman mengalahkan rasio lainnya, dan optimisme yang dibangun harus benar-benar wujud dalam diri kita. Kompetitor boleh ada, kompetisi sudah jadi sunnatullah dalam segala hal. Fastabiqul khairat. Bahkan disinilah ujian kita untuk kreasi dan inovasi. Apakah Utsman bin Affan tidak pernah rugi? Apakah Abdurrahman bin Auf tidak pernah rugi? Apakah Rasulullah selalu menang terus dalam peperangan? Sama sekali tidak. Ada fluktuasi, ada masa-masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan kemunduran. Tapi disinilah spirit jihad dalam bekerja adalah optimisme. Spirit jihad dalam bekerja adalah totalitas, mengedepankan suara iman, sehingga tidak bisa mengalahkan rasio-rasio manusia untuk berbuat yang menyalahi keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ujungnya para ulama menyebutkan trio manusia terbaik di zaman itu tidak mungkin terbangun kecuali karena dari bid'ah dan lingkungan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang benar-benar Islami. Tanyalah kepada diri kita, bagaimana sumbangsih ke keluarga yang harmonis membangun, memberikan sumbangan terbaik bagi keluarga tempat kerja kita. Pekerja tidak mungkin tenang dengan kegalauan karena ada masalah dalam keluarga. Karena ini hadirin, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, adalah gambaran bagi kita untuk bagaimana selamatkan diri terkecil kita, diri dan keluarga dari kegoncangan tidak Islami, agar pekerjaan kita tenang, agar keluarga kita dapat barokah, serta bisa menumbuhkan optimisme, izzah atau kemuliaan bagi kita, bagi agama, bagi bangsa, bagi masyarakat yang kita cintai ini. Inilah harapan kita di Spirit Zulhijjah 1434 Hijriah. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan kemarin, baik pribadi maupun korporat, benar-benar diterima oleh Allah sebagai penghambaan, sebagai bentuk ketaatan, dan sebagai bentuk deklarasi untuk mengenyahkan sifat-sifat kebinatangan dalam bekerja, dalam berbuat, dalam berkompetisi biiznillah. Inilah harapan kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala ma'asi al-munkarat maupun fawahish, kejelekan-kejelekan dalam berbuat, dalam beramal untuk mencapai halalan thayyiban, hayatan thayyibah, baik sekarang maupun nanti kelak di yaumul barzakh dan alam akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوة قضى الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا للصلاة.